Mulai. Oke, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa cerdas, determinasi, luar biasa hebat. Mantap. Minggu lalu kita belajar tentang satu filosofi toh. Kemarin itu sudah nilai ke berapa? Nilai ke 3. Dan ini masuk nilai keempat dan selanjutnya kita masuk nilai terakhir. Nah, kita akan mempelajari nilai keempat yaitu baca bersama 2, 3. Bosan seraikan filosofi keindahan hati dan kesederhanaan dalam budaya belajar. Jadi kita garis bawain ya. Ini adalah nilainya. Nilai keempat yaitu kerendahan hati dan kesederhanaan. Nah, sebelum lanjut, kira-kira dari materi ini atau nilai ini kita akan menjelaskan ini salah satu nilai inti filosofi kesangserekan yaitu kerendahan hati dan kesederhanaan dalam budaya belajar. Nah, adik-adik pernah dengar apa kira-kira itu kerendahan hati? Kerendahan hati itu lawannya apa? Tinggi Hati. atau dengan sebutan sombong. Kalau sederhana seperti apa? Kesederhanaan ini dari kata sederhana artinya dalam hal berpakaian. Sederhana kan kalau misalnya contohnya ada perempuan yang terlalu terlalu tebal makeupnya misalnya. Kecuali kalau acara-acara nikahan ya enggak apa-apa lah. Tapi kalau datang ke sekolah misalnya, itu kan baru lah. Nah, kemudian untuk kalian sekelas kalian sekarang, sederhana kan kalau misalnya kita pakai emas ke sekolah untuk kalian ini. Saya rasa belum pantas ya, tetapi belum waktunya. Kenapa belum waktunya Pak? Karena hal seperti itu bisa mengundang kejahatan, tahu dan sebagainya. Itu yang bahaya. Kita bisa menjadi sasaran pencuri. Gitu. Silakan ditulis sambil lu ajasin ya. Tulis saja nilainya, langsung filosofi, langsung kerendahan hati dan kesederhanaan nilai keempat. Intinya menulis itu sekali lagi yang selalu Bapak sampaikan dari materi ini sudah Bapak press sedemikian rupa supaya tidak seperti kayak koran bacaan dari atas menulis atau buku bacaan, tapi masih bisa kalian tulis inti-intinya saja. Kalau menurut kalian masih ada yang lebih inti dari itu. Nah, filosofi kesangserekan. Sekali lagi kita mengapa di setiap materi Bapak selalu ada asal dan makna? Karena itu penting. Filosofi kesangserekan bagian dari konsep sekali lagi palu lolona. Kenapa itu? Kasih dari sana. Ini surat itu. Oke. Nah. Apa lagi itu talu lolona? Ya, 3 pojok kehidupan atau yang di dalamnya manusia dan atau dalam bahasa Toraja, lolotau, lolokoton, lolotananan. Kumpulan nilai yang menautkan manusia ini ya jawabannya. Manusia alam dan spiritualitas dalam budaya Toraja. Kemudian yang kedua nilai universal. Nilai universal itu apa Pak? Nilai universal adalah nilai yang secara umum. Itu namanya nilai universal.
Nah, ini menekankan harmoni. Harmoni itu kebersamaan antar ciptaan. Nah, ini yang masuk dalam konsep Talulona. Siapa itu? Itu sekali lagi manusia, tumbuhan dan hewan. Semua saling melengkapi. Selalu Bapak tekankan kalau Bapak mengajar kalian manusia, hewan dan tumbuhan itu saling melengkapi. Secara sederhana, manusia itu hidup dari alam. Entah itu makanan berasal dari alam, dan pada akhirnya jika kita merujuk kepada Alkitab di Kejadian, kita itu berasal dari debu, dan pada akhirnya jika kita meninggal akan kembali kepada debu tanah atau tanah. Peran sosial ini peran dalam hal kaliannya atau kita bersama-sama di dalam konsep kehidupan bersama kayak seperti kalian ini, yang namanya sosial dalam masyarakat dan sebagainya. Sekali lagi menjadi pedoman etik komunitas dalam berinteraksi, mengambil keputusan dan melaksanakan upacara adat. Upacara adat itu seperti apa? Contohnya Rambu Solo, Rambu Kuta, berupacara atau ritual adat. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Silakan ditulis pokok-pokok penting. Sebenarnya yang penting di sana itu ini, yang Bapak sudah kasih tanda-tanda tebal itu, yang penting. Jadi kalian sisa bagaimana meramu itu supaya kalian tidak perlu menulisnya secara menyeluruh atau semuanya mau kalian tulis. Walaupun ini sudah sesingkat-singkatnya lah. Ada yang mau ditanyakan? Bukan? Bukan? Nggak ada pulpenmu? Hah? Nggak ada? Apa dalam nulis? Oh iya, sorry. Yang pakai topi tolong lepas topinya dulu. Lepas dulu. Iya. Nanti lagi kalau kita back to home baru pakai topinya. Kalau di kelas usahakan lepas topinya. Kalian ya. Jadi pesan Bapak untuk kalian, apa-apa yang telah kita binakan bersama atau pelajari bersama berkaitan dengan lingkungan kita. Kayak tadi saya salut kepada teman-teman kalian perempuan, karena tadi pas saya sempat masuk di kelas, mereka sementara membersihkan kelas. Nah, itu salah satu tanda bahwa kalian sudah semakin sadar akan kebersihan. Dalam istilahnya ini rumah kalian sendiri. Jadi jangan pergi mengurusi rumahnya orang, nah, rumah kalian sendiri tidak beres. Itu. Jadi itu yang terus saya tingkatkan. Di awal-awal pas Bapak baru masuk itu, Bapak sempat menyebut kata Lisa. Apa ada yang tahu apa kepanjangan Lisa? Nggak tahu? Tahu. Apa? Lihat sampah. Ambil dalam artian kita pungut, kita bawa ke tempat sampah. Itu yang penting. Ya. Nah, sekali lagi, lalu kita belajar tentang ini. Ada makna-makna tersendiri dari ini. Ukiran apa ini? Kalian sudah terlalu kalau kalian tidak tahu ini ukirannya apa. Ini ilustrasi pemandangan ya. Ada yang tahu bahasa Toraja ini?
ini? Uma pasangan atau ke susi tanggalan ng stop. Kalau kalian di daerah Tanah Toraja, Uma tempe lah. Atau yang kami sama, kalau kami ke Toraja Utara masih itu, bisa ngai Uma Palangka keste. Jadi teringat dengan nama Palangka di atas. Uma Palangka, tapi ada yang tahu bahasa Indonesianya kan? Nggak ada. Ternyata ini bahasa Indonesianya adalah sawah terasering. Nah itu, jadi ingat itu. Oke, yaitu Uma tempe, Uma Palangka. Dalam bahasa Indonesia disebut sawah terasering. Nah, keselarasan ciptaan sekali lagi selaras ya antara tiga pucuk kehidupan tadi yang dijawab oleh temannya, atau konsep filosofi Sangsarekam yang dimana konsepnya sama dengan konsep Talulu Lolona. Ada keselarasan ciptaan dalam artian bahwa selaras setara. Nah ini kenapa tadi Bapak munculkan ini jelas? Harmoni arsitektur dan ukiran tongkonan. Ini kan biasa tongkonan sama di lumbung, toh? Dengan alam yang menunjukkan ini, alam harmoni ini, ukiran atau arsitektur tongkonan dengan ini menunjukkan simbol keterkaitan. Jadi terkait ya antara kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Inti dari Sangsarekam. Nah, membangun keselarasan. Jadi hubungannya itu selaras antara ciptaan yaitu manusia, hewan dan tumbuhan. Ada yang tahu nama salah satu nama ukiran di sana ini selain ini Pak Terong? Ada yang tahu nama selain ini, contohnya ini apa? Ini apa? Ada yang tahu? Berarti apa ya? Jadi sekali lagi pesannya kalian itu tetap belajar di rumah ya. Perbanyak waktu belajar kalian daripada bermain. Sekali lagi Bapak tegaskan itu boleh bermain, tidak masalah. Tapi harus ingat waktu. Jangan sampai lebih banyak kalian bermain daripada belajar. Jadi kita singgung minggu lalu ya. Sebelum kalian libur, dan bukunya juga tidak libur pas besar. Kalau memang main tahun dan nama malu kesulitan. Nah, ini sama seperti baiknya. Nilai kerendahan hati. Sebelum menulis semuanya baca bersama ya 1, 2, 3. Ulangi. Ini langsung baca ini. Kerendahan hati artinya mengakui kekerasan, menghormati tua dan menempatkan kepentingan bersama di atas kehendak individual dalam ini menurut segala. Oke, belum lanjut ya. Jadi ini kerendahan hati itu kita mengakui keterbatasan kita. Manusia itu terbatas atau tidak? Tentu terbatas. So, manusia adalah manusia sosial, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa bersama atau orang lain sekali. Ini menghormati tetua. Tetua itu bisa dikatakan termasuk orang yang lebih tua dari kalian. Entah itu orang tua, bapak ibu guru di sekolah, kakak-kakak kelas kalian yang lebih tua dari kalian. Itu menghormati ya.
mementingkan kepentingan bersama di atas kehendak individual. Kehendak individual itu seperti apa, Pak? Kehendak individual itu adalah contohnya egois. Siapa yang sering egois? Itu namanya mementingkan kehendak individual itu daripada kepentingan bersama. Nah itu. Ini ada yang mengatakan bahwa tentang kekayaannya. Semua ekonomi orang-orang itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena semua orang tua kita, orang tua satu dengan orang tua dua itu berbeda-beda penghasilannya. Tetapi dalam hal ini yang kita lakukan adalah pertama tidak pamer kekayaan. Nah, tindakan sederhana menonjolkan itu nilai moral. Nah, punya HP melo. Kalau kalian punya HP yang lebih bagus dari temannya, gak usah dipamer. Nah itu kembali tadi contohnya ada yang sudah dikasih apa? Contoh lebih sederhana ya dibanding dari Mas tadi. Contoh sederhana, ada yang diberikan sepatu baru contohnya karena hadiah dan sebagainya. Tidak usah dipamer kepada temannya atau baju baru dan sebagainya. Karena kalau kalian melakukan itu tidak pamer kekayaan, berarti tindakan sederhana itu menunjukkan nilai moral. Yo, Jo. Kaca dong. Nah, ini sikap hormat pada tetua dan adat. Mendengarkan sebelum berbicara. Nah, ini yang kadang terjadi. Kalau ada orang tua yang sementara berbicara, sopankah kalau kita berbicara dengan orang lain? Itu tidak. Jadi itu yang dimaksudkan, mendengarkan orang yang berbicara, baru kita berbicara kalau orang itu sudah selesai. Nah, kotorai kumonta ini kontari sarang atau perkembangan contoh. Dalam artian bahwa jangan memotong pembicaraan orang, mereka orang tua. Nah, ini kesiapan belajar dari sesama dan alam. Banyak yang bisa kita pelajari dari alam. Nah ini contoh sederhana. Mengucapkan atau memberikan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Nah, yang tadi entah orang tua kita di sekolah yaitu guru, bapak ibu guru, kakak-kakak sekalian dan sebagainya, juga di kelasnya, itu sebagai bentuk rasa hormat, menghormati sesama. Kalian juga kepada teman-teman nih yang sebaya dalam satu kelas harus saling menghormati. Jangan karena kalian seumuran terus ada yang semena-mena. Selana sang salam berlantai di surat. Dah ada bukunya bawa. Kenapa tidak nulis? Tidak ada bukunya. Kira ada, mau bilang tadi? Tidak ada. Orang tua mungkin main. Apa pakai sini bermain kursi? Siapa tuh? Pakai masak sendiri. Tiga kan itu. Kecuali calon kan itu pokok kita. Tapi salah pakai pulpen. Ingat ya, kalau kalian nggak punya pulpen, berusahalah untuk mencari pulpen, meminjam pulpen ke. Tapi kan bisa. Yes, pulpenku. Mandilo kita nggak pulpen. Aku potong.
Kembalikannya. Itu inventarisnya saya. Oke, lanjut ya. Nah, ini cuma sambungan tadi ya. Karena kerendahan hati dan kesederhanaan itu masuk dalam satu nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesederhanaan tercermin dalam gaya hidup yang tidak berlebihan. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, apa yang tidak berlebihan. Ini cara berpakaian kalian seperti apa? Itu yang pakai gelang sampai penuh ke atas sini, itu terlalu berlebihan itu. Ini konsumsi wajar itu dalam artian bahwa secukupnya dan prioritas pada kebutuhan bersama. Itu penting. Sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa itu? Random nih pertanyaanmu. Kaget kenapa? Kamu lama atau? KBK. Antar dulu. Oke, guys. Satu orang saja. Satu orang. Kau sudah keluar tadi. Nah, siapa sudah? Nah ini prinsip menolak materialisme atau cinta uang. Orang ini mengatakan bahwa di dunia ini semuanya butuh uang atau segala-galanya itu membutuhkan uang. Betul sekali. Tetapi kalau kita terlalu cinta kepada uang, hal yang bisa muncul pertama, kita bisa berbuat jahat. Dalam artian bahwa mencuri, contohnya itu contoh sederhana. Mencuri mengambil barangnya orang lain. Banyak kejahatan yang lain. Bahkan sampai yang paling miris itu membunuh orang karena gara-gara diiming-imingi uang. Kemudian dan menekankan kebahagiaan yang lahir dari hubungan sosial. Bahagia jika kita berteman dengan teman-teman sekarang. Jangan sampai kalian cuma cuma berteman saja. Maksudnya kalian satu kelas, makanya kalian ya begitu banget deh. Maksudnya tidak ada kebahagiaan dari kalian secara pribadi dalam hubungan sosial, ya. Ini hubungan persaudaraan ya. Tidak usah berpikir yang pada hal-hal yang belum waktunya. Sudah? Belum. Sudah. Belum. Lanjut ya. Saya bicara sama Pak Lukas tadi, bagi kelasnya kalian. Di sini itu kalian sudah habis materinya atau bagaimana? Sudah belum? Atau masih ada dari Bapak? Lanjut ya.
bisa sekalian kasih tulis ditulis semua. Walaupun itu sudah singkat. Itu pesan juga untuk semuanya ya. Pas Bapak kemarin periksa tulisan kalian itu ada yang sudah bagus. Bisa bilang semuanya sudah bagus sebenarnya. Hanya saja kalian harus latihan menulis lagi. Jangan sampai seperti yang disampaikan Ibu beberapa waktu yang lalu, jangan sampai di semester nanti atau ujian tulisan kalian bagus, tulisan jawaban kalian benar, tapi tidak ditahu baca tulisan ini. Itu kan nantinya pada akhirnya dikasih salah. Jadi penting itu perbaiki tulisannya. Jangan sampai seperti yang Bapak sebutkan barusan. Ya. Nah ini kebersamaan yang tulus. Beberapa minggu yang lalu ketika Bapak masuk, ini masih bagian dari rambut tuka ya. Walaupun ini namanya mangrarabanua atau morok dalam bahasa Belanda. Tapi ini masih termasuk dari rambut tuka dalam artian bukan apa? Bersyukur atau rasa syukur. Ini kebersamaan yang tulus. Nah, adik-adik melihat foto yang di samping foto upacara bertuka menunjukkan rasa syukur bersama. Dan ada nanti foto Rabu Solo menunjukkan sikap saling menguatkan dalam menghadapi duka cita. Itu apa tujuannya kalian pergi melayat ke orang mati biasanya? Tujuan kalian itu datang apa? Cuma datang duduk ibadah dan sebagainya, atau saling menguatkan? Itu bentuk dari saling menguatkan. Sudah. Bapak berharap materi-materi yang sudah kita pelajari bersama dalam pembinaan boleh kalian jangan cuma hafal pernah belajar tentang kesangserekan atau filosofi kesangserekan atau tandu lelona, tetapi kalian harus ingat nilai-nilainya apa. Lebih sederhananya itu kalian belajar menghargai alam secara umum. Contoh sederhana, lebih sederhana lagi di luar. Kalau kalian misalnya dibersihkan betul-betul, jangan bekerja setengah-setengah. Bapak selalu mengatakan hal itu. Tidak boleh bekerja setengah-setengah supaya berkat dari Tuhan itu tidak setengah-setengah juga. Itu demikian pula esensi itu nilai ya. Filsafat kesangserekan, ritual sebagai ruang penguatan ikatan sosial, bukan sekadar pertunjukan status. Ini kira-kira menghabiskan jutaan bahkan ratusan juta uang. Ini biasa melihat babi-babi yang besar loh, korbankan biasanya di situ. Ini apa? Nah ini kegiatan Rabu Solo ya, atau upacara kematian. Dan lagi kerendahan hati dan kesederhanaan dalam ritual adat.
ritual seperti rambut tuka dan rambut solo meski tampak besar kayak begitu, menghabiskan juga ratusan bahkan bisa mendekati miliaran ini yang acara-acara begini. Inti ritual adalah ini kebersamaan, penghormatan, dan rasa syukur. Bukan syukur karena duka cita ya, tapi karena kebersamaan yang terbangun. Iya. Kenapa suka? Nanti baru gosip ya. Nah ini. Sekali lagi disinggung ini nilai gotong royongnya. Semua orang berkontribusi sesuai dengan kemampuan. Kemudian esensi ritual, nilai ritualnya lebih penting ketimbang biaya atau kemegahan. Gitu aja, adik-adik, semakin besar kegiatan upacara solo atau rambut tuka itu menunjukkan status sosial. Tetapi sebenarnya bukan itu intinya ya. Intinya adalah ini. Penghormatan, kebersamaan, dan rasa syukur. Tapi bukan syukur karena duka cita atau kematian ya. Ada kan? Jelas nih. Setoran. Dari Alkitab setoran, Pak. Kenapa Bapak? Sekali kenapa Bapak? Maunya kalian satu orang keluar kalau mau. Karena tadi ada yang saya bilang sebenarnya namanya katanya tapi karena istilah lala di Male. Kalau mencerita juga kamar mandi atau toilet, nah, itu yang dihindari. Jadi nanti kalau masuk itu temannya baru keluar lagi. Saya mungkin si kontak sebenarnya itu. Kamu itu kayak si kontak, makanya lama lagi bisa dua. Ada beberapa teman kalian yang nggak hadir. Jangan enggak. Ayu mana? Oh, minuman apa? Minuman ini power. Ya. Gak usah nanti kalau pergi baru pergi beli. Apa? Ya
terlalu sering mengkonsumsi minuman seperti itu. Apalagi itu yang power rap itu dan sebagainya. Minuman apa? Panter, ale-ale. Jangan, nggak usah. Tinggi sekali itu pewarna, salah satu pewarnanya tinggi. Kedua, gulanya tinggi. Ya, yang manis-manis itu tinggi gulanya. Jadi itu berbahaya untuk kesehatan kalian. Mungkin namanya itu orang nama tumbas sama siapa kan? Jangan mengatakan bahwa kalian masih kecil, belum berasa sampai sekarang itu belum berasa. Tetapi kalau kalian beranjak dewasa itu akan muncul, apalagi kalau sudah tua nantinya. Nah ini apa ini? Aman pokok deh. Tanam pohonnya atau tanaman. Nah ini proses ini atau menanam entah itu mentanam ladang mereka jual banua hutan mereka, apalagi kalau pohon itu salah satu bagian kalian menghargai sesama dan alam. Ini kalau kalian belajar menanam pohon hari ini, kalian akan menikmatinya di kemudian hari. Gerald Pang. Nah ini kerendahan hati dan kesederhanaan mendorong saling menghargai. Nah, sekali lagi ditekankan saling menghargai. Gerald. Nah ini tanpa memandang status. Ini juga menuntut pada kelestarian lingkungan. Merawat tanah, kenapa Steven? Nanti nggak usah. Kalau kalian mau silakan di luar saja. Nggak usah masuk kelas. Kita baru apa? Adik-adik kita baru belajar ini menghargai dia menghargai kalian itu kalau seperti itu. Bapak tidak menuntut kalian untuk menghormati saya ya, tidak. Tetapi minimal kita saling menghargai. Saya menghargai kalian sebagai siswa dan kalian belajar untuk menghargai saya sebagai guru dan orang yang lebih tua dari kalian. Jangan kayak apa? Maunya kalian yang jadi. Kalian terkesan membeda-bedakan guru yang masuk dalam kelas. Nah, sekali lagi itu juga menuntut pada pelestarian lingkungan, merawat tanah dan hewan sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual atau tanggung jawab etis. Nah, ini perlindungan ekosistem lokal sebagai perwujudan syukur. Ini bagian dari perlindungan ekosistem ini. Menanam. Jadi yang ini mantangan jolo benua, kalian melestarikan lingkungan. Contohnya sederhana. Ini pengambilan sumber daya lingkungan dengan penuh pertimbangan dan tahu batas. Sekarang kenapa terjadi longsor banyak? Terjadi banjir. Ada yang tahu? Gian, Irland, kenapa terjadi longsor dan banjir? Longsor dua. Kenapa terjadi longsor dan banjir? Kenapa terjadi longsor dan banjir? Karena ada pembunuhan hutan atau penebangan pohon secara berlebihan. Nah, itu. Kenapa banjir? Karena salah satunya sampah yang dibuang secara sembarangan. Itu siapa yang lakukan? Manusia dan hewan. Manusia sendiri, toh? Jadi kenapa
bencana alam terjadi itu karena sebagian besar itu penyebabnya karena manusia sendiri. Jadi hal ini penting. Ini sekali lagi menghargai sesama dan alam. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Hari Jumat, kalau dengar ya sambil menulis. Hari Jumat, Bapak tidak tahu semuanya catatan kalian harus bawa periksa ya. Jadi ingat, yang di situ akan mengenal siapa yang mendengarkan dan menulis hal yang penting. Apa namanya yang guru kan? Ya, bisa juga pulang sendiri toh? Mana pasti? Lalu berang bicara. Mau tahu kan sakit apa itu asma? Mau tahu? Jangan sembarang ya. Orang nggak boleh sembarangan berbicara seperti itu kepada temannya. Walaupun itu teman kalian, dengarkan ya. Nggak boleh sembarang karena setiap perkataan itu adalah doa. Nah, yang kami di salam itu, potongan yasma. Apa lagi bukan? Oke, bisa pulang sendiri toh? Lihat, lihat. Nah ini filosofi tentang saringan inspirasi untuk kehidupan harmonis. Nah ini praktik sehari-hari. Jadikan kerendahan hati dan kesederhanaan sebagai praktik berbagi, mendengarkan dan memilih kebutuhan bijak. Yang kedua, relevansi modern atau relevansi saat ini ya. Nilai tosang serekan relevan hari ini atau sampai saat ini ya, walaupun belum terlalu dikenal. Membentuk masyarakat yang inklusif, menjaga lingkungan dan mengatasi konsumtivisme. Apa itu konsumtivisme? Boros. Tuh. Ada di sini yang biasa dikasih uang jajan dari rumah? Siapa yang biasa dikasih uang jajan? Siapa yang tidak dikasih uang jajan? Tidak pernah dikasih uang jajan? Wah, pernah. Yang paling banyak jumlah atau nominal uang jajan dikasih siapa? Yang paling sedikit berapa? Saya. Dari ibu. Mana bahaya karena mau tahu kepikiran ada yang mau dipercaya apalagi kan. Oke, jadi konsumtif ya apa? Adik-adik harus tahu bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah ini yang biasa ditukar-tukar ini.
Hanya karena kalian ingin membeli apa? Sepatu misalnya, toh? Karena kalian cuma ingin karena lihat temannya beli sepatu baru, padahal sepatu yang kalian miliki sekarang itu masih bisa dipakai. Itu keinginan kalian, bukan karena betul-betul butuh kebutuhan. Nah, sampai salah satu konsumtif itu. Nah, apa aksi nyata yang harus dilakukan? Ini program berbasis komunitas untuk konservasi pendidikan nilai adat pada generasi muda. Salah satu tujuannya Bapak mengajarkan kalian ini, salah satunya supaya nilai-nilai budaya Toraja itu tidak terus tergerus oleh budaya-budaya Barat. Apa contohnya budaya Barat? Mungkin kalian sudah lihat info-info di internet berkaitan dengan itu yang budaya-budaya Barat yang hadir di Toraja sekarang itu adalah cara berpakaiannya. Ada, mohon maaf ya, tanda kutip, pada yang sering, mohon maaf untuk perempuan yang sering pakai celana pendek begini dan sebagainya. Itu ya, tidak usah dijelaskan kalian tak sendiri. Oke, kesimpulan untuk ini hidup filosofi dan kerendahan hati dan kesederhanaan sebagai dasar membangun keharmonisan sosial dalam hal ini hubungan kalian dalam kelas, hubungan dengan sesama yang di luar kelas, hubungan dengan bapak ibu guru, teman-teman yang lain, orang tua dan sebagainya, dan kelestarian lingkungan. Jangan tanyakan. Kita pulang jam 1.45 atau? Kita masih punya waktu sekitar 45 menit. Akan ditulis yang penting ya. Ini ke sana sudah. Ya, silakan nih. Boleh. Terus apa tangan? Ingat ya pesan-pesan untuk kalian. Karena ke depan kita mungkin akan mungkin lama baru ketemu lagi. Jadi pesan untuk kalian itu karena kalian akan naik ke kelas 6 kalau naik semua. Oke, benar kalian naik semua. Tapi itu tergantung bagaimana usaha kalian. Jadi mengandung dana kok. Sekali lagi perbaiki tulisan kalian, belajar di rumah. Nah, di luar hujan. Nanti kalau kalian pulang, silakan redaksi dan pulang ya, jangan pulang
sekian dari saya. Terima kasih untuk hari ini kebersamaan kita. Kita masih punya waktu. Nanti saya bisa dengan Pak Lukas. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan kita